Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat mahasiswa, pada kesempatan kali ini jumpa lagi di YouTube channel Kak Lin Anak Kos. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi atau memberikan gambaran terkait dengan pertanyaan-pertanyaan seputar asrama USK. Oke, baik. Jadi kawan-kawan dan adik-adik semuanya, itu mengenai tentang seputar asrama. Ada banyak yang udah DM di IG asrama USK, bahkan sampai di TikTok, di DM persiapan mahasiswa-mahasiswa yang akan tinggal di asrama. Nah, pertanyaan-pertanyaan mereka itu ada yang udah dijawab dan juga ada yang belum dijawab. Nah, bagi yang udah dijawab itu mana tahu masih keliru tentang penjelasan yang sudah dijelaskan, dan belum terjawab insya Allah kita jawab di sini sama-sama. Baik itu yang udah terjawab maupun yang belum terjawab pertanyaannya akan saya jelaskan di video kali ini. Nah, jadi kalau seandainya ada pertanyaan-pertanyaan atau ada yang mau dipertanyakan lagi, tapi pertanyaannya itu nggak sempat saya jawab di sini, adik-adik atau kawan-kawan boleh bertanya di komentar. Nah, jadi pertanyaan nanti di komentar itu akan saya jawab. Kalau misalnya pertanyaannya itu ada 1 atau 2, itu saya akan jawab lewat komentar juga. Tapi kalau misalnya ada pertanyaannya itu lebih dari 5 atau 5 pertanyaannya ada, insya Allah saya jelaskan lewat video juga. Oke, sampai di sini saya rasa sudah mengerti ya. Kalau sudah mengerti, mari kita lanjutkan ke inti pembahasan kita hari. Let's go. Oke, bentar. Sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaannya, di sini terlebih dahulu saya ingin menjelaskan dulu apa sih itu asrama USK. Oke, nah jadi asrama itu adalah bangunan yang dikhususkan untuk tempat tinggal atau tempat penginapan sekelompok orang. Nah, asrama ini tuh terdiri dari kamar per kamar, di mana tempat tinggal sementara. Nah, sesuai dengan yang kita ketahui itu, kalau asrama itu banyak tempatnya, ya kan? Ada di pondok pesantren, ada di daya, bahkan ada di kampus. Di USK sendiri, asrama itu adalah tempat tinggal sekaligus tempat pembinaan karakter khusus mahasiswa baru. Artinya, di asrama USK itu tidak hanya tempat tinggal yang disediakan, akan tetapi ada juga pembinaan karakter yang akan diarahkan oleh kakak-kakak mentornya. Kita lanjut ke pertanyaannya ya. Baik, pertanyaan yang pertama. Apakah mahasiswa USK yang sudah lulus KIPK itu harus tinggal di asrama, Kak? Oke, jawabannya itu ada 3 kata. Yang pertama itu adalah harus dan wajib. Mahasiswa baru yang sudah dinyatakan lulus di USK, kemudian dinyatakan juga lulus mendapatkan KIP kuliah, itu memang diwajibkan untuk tinggal di asrama. Mulai dari lewat SNBT, SNBP, sampai SMMPTN itu juga harus diwajibkan tinggal di asrama. Jadi adik-adik mahasiswa baru yang sudah dinyatakan lulus di USK dan juga sudah dinyatakan lulus KIP kuliah, itu adik-adik nggak payah cari kos dulu untuk semester 1, semester 2, nggak payah cari rumah, tinggal di tempat saudara, enggak, tapi adik-adik udah tinggal di asrama USK nantinya. Setelah berangkat dari rumah, kemudian sampai di Banda atau sampai di tempat perkuliahan, adik-adik akan diarahkan langsung menuju asrama, dan adik-adik barangnya semua itu akan tinggal di asrama. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Pertanyaannya itu adalah, berapa lama sih Kak tinggal di asrama? Apakah mulai dari kuliah semester 1 sampai semester akhir kita tetap tinggal di asrama? Jawabannya itu adalah enggak ya. Enggak selamanya kita tinggal di asrama. Kita tinggal di asrama itu hanya 1 tahun. 1 tahun itu kan ada 2 semester, berarti dari semester 1 sampai semester 2. Nah, jadi adik-adik akan tinggal di asrama selama 1 tahun. Lewat dari 1 tahun, maka adik-adik di semester 3, di semester 4, dan seterusnya itu adik-adik baru cari kos. Nah, di semester 2 itulah adik-adik mulai cari-cari tempat tinggal, mulai cari tempat kos gitu kan. Tapi insya Allah nanti adik-adik kalau udah di asrama itu kan udah lama ya, 1 tahun jangkanya. Pasti adik-adik juga udah kenal lah kayak mana di Banda, kayak mana di perkuliahan, kayak mana jalannya gitu kan. Nah,
Jadi di situ adik-adik juga akan tahu letak kos ini, letak kos itu gimana. Cuma untuk sementara adik-adik nggak perlu galau dulu cari kos cari apa, karena sudah ada asrama USK menantikan. Lanjut pertanyaan yang ketiga. Pertanyaannya itu adalah, apakah asrama putri dan asrama putra itu gabung, Kak? Jawabannya itu adalah asrama putra dan asrama putri itu satu kompleks, akan tetapi nggak gabung, nggak satu gedung ada cowok ada cewek, nggak. Asrama USK itu luas banget. Intinya gedung putra dan putri itu satu kompleks dan juga satu pagar dan 2 gerbang. Oke, karena luas jadi ya gedung cewek sebelah paling samping-samping lah dikit ya. Terus gedung putra itu sebelahan dengan gedung kantor bapak ya, kantor pemimpin asrama, pimpinan asrama maksudnya. Ada helikopter yang lewat, bentar ya. Ya intinya nanti adik-adik kalau udah di asrama, adik-adik tahu sendiri gimana tata letak gedung putra, tata letak gedung putri. Ya kalau kakak jelasin di sini ya kakak bilang kalau di belakang ya nggak di belakang kali. Kalau kakak bilang di tengah ya memang tengah, ada juga gedung putrinya gitu kan. Oke, masuk pertanyaan keempat. Pertanyaannya itu adalah, untuk pengantaran barang ke asrama ketika nanti mau masuk ke asrama, apakah orang tua bisa masuk, Kak? Nah, jawaban ini kalau pengalaman dari tahun-tahun kemarin, setiap mahasiswa baru yang masuk ke asrama itu kan diantar oleh orang tua, diantar oleh keluarga. Nah, jadi orang tua itu diizinkan masuk, akan tetapi tidak sampai ke gedung asrama. Ya, tapi menunggu di depan ketika adik-adik masuk asrama itu bukan hanya 1-2 orang yang masuk, akan tetapi rame. Ada mahasiswa USK 1000-an lebih. Nah 1000-an lebih itu memang nggak satu hari itu langsung masuk semua 1000, nggak, tetapi bertahap. Nah bertahap aja udah rame banget yang masuk asrama, belum lagi yang udah memang besoknya udah datang, kemudian hari ini datang lagi, besoknya lagi datang lagi dari fakultas ini, dari fakultas itu gitu kan. Jadi ketika nanti udah masuk kamar, adik-adik kan akan mengantar barang tuh masuk dalam kamar, dan satu kamar kan itu ada 4 orang ya, 4 orang. Nah misal 4 orang itu memang pas satu kamar gitu, satu kamar itu khusus memang pas untuk 4 orang. Nah ditambah kalau misalnya nanti ada orang tua yang masuk, kita kali aja lah satu anak itu ada 2 orang tua, berarti ada 8 orang tua yang masuk. Belum lagi misalnya ada adik gitu, ada saudara-saudara gitu kan. Nah jadi sempit rasanya, nggak bisa masuk dalam kamar. Apalagi barang udah masuk ditambah keluarga kan nggak muat lagi gitu. Untuk mengatasi itu orang tua diperbolehkan untuk mengantarkan adik-adik ya kan. Nah nanti ketika udah sampai di asrama juga panitia ada di depan asrama akan mengarahkan orang tuanya akan sampai di mana, bisa mengantarkan anaknya. Tidak perlu khawatir, tapi orang tua bisa mengantarkan anaknya sampai di asrama. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, pertanyaan yang kelima ya. Pertanyaan kelima ini adalah pertanyaan yang sangat-sangat sering ditanyakan terkait dengan bagaimana program di asrama, Kak. Program di asrama ya, karena tadi saya bilang ada program pembinaan karakter ya, berarti saya juga harus menjelaskan bahwasanya di asrama itu memang ada program pembinaan karakter namanya. Ada program wajib, berarti program pembinaan karakter di asrama itu sama halnya dengan program-program kita di rumah ya kan, bersama dengan orang tua. Gimana programnya, Kak? Oke, putri dan putra itu berbeda programnya, tapi ya punya tujuan yang sama ya. Untuk program putri, kalau putri ini setiap hari yang dikerjakan di asrama, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Yang pertama itu adalah kita ada program wajib sholat jamaah. Mulai dari sholat subuh jam 5, pukul 5 pagi. Setelah sholat absen subuh, ini semua harus absen. Kemudian dilanjutkan dengan almat surat subuh itu ini ya zikir subuh ya, zikir pagi. Ini dilaksanakan dengan durasi 5 sampai 15 menit. Kemudian adanya kultum. Nah, kultum ini ya dilaksanakan secara bergiliran. Kamar 0101 siapa yang kultum, dari kamar 02 siapa yang kultum gitu kan, bergiliran setiap harinya, setiap subuhnya.
Batasnya cuma sampai di kultum. Setelah nanti sudah selesai kultum, maka dari jam 7 pagi sampai dengan 18.00 itu adik-adik bebas mau buat apa saja, mau kuliah, mau buat kegiatan-kegiatan sehari-hari, itu ya tugas pribadi adik-adik. Kemudian baru mulai lagi program dari maghrib sampai isya. Nah, untuk program malamnya itu dimulai dari sholat maghrib, kemudian sholat sunnah, dan setelah itu baru dilanjutkan dengan absen maghrib. Absen maghrib itu ya dilaksanakan setelah sholat tadi ya. Ada yang bagian almat surat, ada yang membaca tilawah, tapi khusus untuk program maghrib sampai isya ini programnya tilawah. Tilawah itu di kamar masing-masing. Nah, berarti model tilawahnya itu adalah di kamar sayap masing-masing. Artinya misalnya nih dalam satu gedung itu ada 3 lantai. 3 lantai itu setiap lantainya ada 4 sayap. 4 sayapnya itu ada sayap kanan, sayap kiri, ada sayap sebelah Maryam, ada sayap sebelah Fatimah misalnya. Nanti itu nama-nama sayap itu akan disesuaikan sama adik-adik sendiri ketika udah di asrama ya. Nah, nanti sayap-sayap itu misal sayap Fatimah ke Maryam malam ini dan Maryam ke Fatimah malam ini, bertukar tempat tilawah. Setelah berkumandang azan untuk sholat isya berjamaah, dihentikan dulu tadi programnya, kemudian dilanjutkan untuk sholat isya berjamaah. Setelah sholat isya berjamaah, kemudian Mbak Diakob dia juga udah. Nah, baru nanti absen kembali, absen isya. Berarti ini melihat siapa yang gak ada program tadi, siapa yang sakit tadi, gitu kan. Nah, setelah absen, dah bubar kembali. Nah, setelah dibubarkan, adik-adik itu bebas. Mau beli makan, mau beli lauk, mau mengerjakan tugas, itu dari adik-adik semua. Nah, kembali lagi absen malam. Absen malam itu pada pukul 22. Berarti adik-adik ketika mau keluar beli jajan itu adik-adik diusahakan jam 10 itu udah di asrama, karena kalau enggak gerbang udah ditutup. Nah, jadi tadi mengenai tentang program ini nantinya akan diarahkan sama kakak-kakak mentornya, dan setiap lantai, setiap gedung itu ada kakak-kakak mentor yang mengarahkan adik-adik ya. Kakak-kakak mentor itu sebagai pengganti orang tua di rumah. Ya, pertanyaan selanjutnya itu adalah, apakah di asrama itu cuma ada gedung Kompas dan gedung Arun? Di asrama itu ada banyak gedung. Gedungnya itu ada gedung Kompas A dan Kompas B. Ada gedung Arun A, Arun B. Ada gedung Rusunawa A, Rusunawa B. Ada gedung Kemenpera. Kalau Kemenpera ini ya dia cuma satu dan dinamakan dengan Kemenpera Blok C. Nah, kemudian ada gedung Kopma, ya kan? Gedung Kopma itu ada Kopma A, Kopma B, Kopma C, dan Kopma D. Nah, kalau Kopma ini khusus untuk asrama putra. Selanjutnya ada juga Kopma E, kan? Untuk putra juga. Nah, menariknya lagi di asrama USK itu bukan hanya mahasiswa dari Aceh atau mahasiswa dari Indonesia, bukan. Tapi juga mahasiswa dari internasional. Thailand, Afrika, Malaysia, Filipina, dan Palestina. Ada lagi yang lain. Internasional yang mau masuk asrama itu tempatnya di gedung Kompas B dan juga gedung PPG. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya itu adalah alat elektronik yang bisa dibawa ke asrama apa aja, Kak? Nah, kalau ini adik-adik nggak diwajibkan untuk banyak bawa barang elektronik. Sebelum masuk asrama, itu adik-adik akan diberikan informasi dari asrama juga, informasi terkait tentang pembagian kamar per kamar dan juga pembagian gedung. Jadi adik-adik akan dibagi dalam satu kamar itu ada 4 orang. Tinggal disepakati aja dengan kawan kamarnya, siapa yang bawa rice cooker, siapa yang bawa kompor, siapa yang bawa penggosok. Jadi nggak merepotkan lagi adik-adik bawa barang banyak dari kampung. Artinya dalam satu kamar itu hanya ada satu rice cooker. Pertanyaan berikutnya, fasilitas di asrama apa aja, Kak?
Nah, untuk fasilitas di asrama, alhamdulillah ada di asrama USK, tapi di tiap-tiap gedung itu berbeda fasilitasnya. Cuma ya kalau misalnya dibilang, oh berarti kalau udah ada fasilitas semua di asrama USK, berarti asrama USK udah sempurna. Enggak juga, pasti ada kekurangan dan kelebihannya juga. Tapi untuk mendekati sempurna, insya Allah ada. Alhamdulillah lumayan bagus juga. Karena ada ranjang, kasur, kipas angin, meja dan kursi, lemari juga ada. Ketika nanti sudah di asrama, adik-adik mahasiswa baru itu akan melihat bagaimana posisi gedungnya, bagaimana posisi kamarnya, dan akan melihat fasilitas-fasilitas yang ada di dalam. Itu nanti kalau misalnya ada yang kurang, seperti meja, kursi, atau misalnya lemari, itu boleh ditanyakan kepada kakak mentornya ya. Nanti kakak mentornya akan menjelaskan dan mengarahkan adik-adik terkait tentang kamar-kamar dengan fasilitasnya sendiri. Begitu. Pertanyaan berikutnya adalah, apa setiap hari ada kegiatan di asrama? Jawabannya itu adalah ada, tapi hanya di jam-jam tertentu saja. Seperti yang udah saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya waktu kita program itu mulai dari maghrib sampai isya, kemudian absen jam 10, dan untuk program subuhnya itu mulai dari sholat subuh sampai kultum. Nah, setelah itu udah selesai program kita. Jadi siangnya ya bebas adik-adik mau kuliah, mau kegiatan yang lain, itu nggak ada urusan lagi dengan asrama. Jadi udah kegiatan pribadi adik-adik sendiri. Namun ada kegiatan-kegiatan tambahan nantinya seperti gotong royong di hari Minggu, kemudian sholat tahajud, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik akan tahu nanti ketika sudah di asrama. Kita program ini sesuai dengan SOP yang ada di asrama. Kalau SOP-nya tidak dipatuhi, maka akan dapat sanksi. Pertanyaan berikutnya adalah, untuk masuk asrama harus daftar dulu kak? Ini jawabannya adik-adik boleh lihat dan pantau terus IG asrama USK. Ya, dipantau terus karena semua informasi terkait tentang pendaftaran masuk asrama itu mulai dari story, feed IG, reels, dan lain sebagainya. Jadi adik-adik jangan sampai ketinggalan. Nanti ada berkas-berkas yang harus adik-adik kumpulkan dan harus dilengkapi. Kemarin juga ada yang minta, kak spill asrama USK dong. Oke, insya Allah besok akan kita spill gedung-gedungnya, mulai dari Rusunawa sampai ke Kompas. Untuk hari ini cukup sekian dulu videonya. Mudah-mudahan adik-adik paham apa yang saya jelaskan. Semoga video ini bisa memberikan gambaran kepada adik-adik mahasiswa baru, khususnya Universitas Syah Kuala, mahasiswa baru Universitas Syah Kuala yang akan masuk ke asrama USK. Dan jika video ini bermanfaat, boleh di-share kepada kawan-kawannya agar bisa mengetahui informasi terkait tentang asrama USK. Insya Allah kakak-kakak mentor di asrama semuanya baik-baik. Bagi alumni asrama USK yang udah pernah tinggal di asrama selama 1 tahun, mungkin ada tambahan dan juga saran yang mau diberikan kepada adik-adik mahasiswa baru, boleh disampaikan di komentar atau bisa langsung di DM kepada mahasiswa baru. Oke, jangan lupa subscribe, IG asrama jangan lupa follow, sekalian dengan TikTok Kak Lin Maidris. Kita akan lanjut di video berikutnya. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.